Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Akhlaq lil Banin. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan masuk bab yang ke-8. Bab ke-8 ini beliau menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal waladul adib, duhai seorang anak yang beradab. Kama yajibu alaika an tu'azzima rabbaka, sebagaimana engkau diwajibkan untuk mengagungkan Tuhanmu subhanahu wa ta'ala. Yajibu alaika aidan, diwajibkan atasmu pula an tu'azzima nabiyyaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengagungkan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana seorang anak itu diwajibkan untuk mengagungkan Allah, diwajibkan pula atas dirinya mengagungkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamla'a qalbaka bimahabbatihi, dan diwajibkan pula engkau memenuhi hatimu untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuhi hatimu dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta tuhibbahu akthara min mahabbatika liwalidayka wa li nafsika. Sehingga engkau bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada cintamu kepada kedua orang tuamu, bahkan melebihi daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Li'annahu alladhi 'allamana dinal Islam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau yang mengajarkan kepada kita agama Islam. Wa bisababihi 'arafna rabbana, dan sebabnya Nabi Muhammad dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Tuhan kita, bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa farraqna bainal halali wal haram, dan berkat Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad kita bisa membedakan, bisa memisahkan antara yang halal dan juga yang haram. Wa li'anna Allah ta'ala ahabbahu, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Nabi Muhammad, faja'alahu afdalan nas, maka Allah jadikan Nabi Muhammad manusia yang paling utama. Wa sayyarahu qudwatan lana fil akhlaqi wal adab, dan Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan bagi kita dalam akhlak dan adab. Jadi kalau kita mau mencontoh akhlak, siapa yang kita contoh? Nabi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Muhammad suri tauladan bagi kita. Jadi kalau kita mau mencontoh akhlak, mau mencontoh adab, yang kita contoh adalah akhlak dan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang anak dari kecil itu mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad supaya kita lebih kenal dengan beliau, supaya kita bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa mengetahui akhlaknya Nabi Muhammad, agar kita bisa mencontoh kehidupan Nabi Muhammad, bisa mengamalkan nasihat-nasihatnya Nabi Muhammad, bisa menerapkan akhlaknya Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Idza ahbabta nabiyyaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jikalau engkau mencintai nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'hu fi siratihi, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita harus mengkaji sejarah hidupnya Nabi? Supaya kita bisa mengikuti beliau, supaya kita bisa mencontoh beliau, supaya kita bisa berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mal binasaihi, dan amalkan nasihat-nasihatnya Nabi. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat beliau kepada umatnya kita amalkan. Litanala mahabbatallahi wa ridhah, supaya kita bisa mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mendapatkan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ke-8 di sini beliau menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita diwajibkan mengagungkan Allah, kita diwajibkan juga memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memenuhi hati kita dengan rasa cinta kepada beliau, sehingga kita bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaan kita kepada kedua orang tua dan melebihi daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Karena Nabi Muhammad yang mengajarkan kita Islam.
Nabi Muhammad yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang mengasih tahu kepada kita, mengabarkan kepada kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Berkat beliau kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad, maka kita pun wajib mencintai Nabi Muhammad. Dan Allah jadikan Nabi Muhammad manusia yang paling utama, dan Allah jadikan beliau suri tauladan bagi kita. Maka kalau kita mau mencontoh, pemimpin kita, suri tauladan kita, imam kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau engkau mencintai Nabi, maka ikutilah jalannya Nabi Muhammad, ikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, dan amalkan nasihat-nasihatnya Nabi Muhammad agar engkau mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga engkau mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengikuti jalannya Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.